Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil mursalin, imamil muttaqin bin Abdillah la baniya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi pada pertemuan kali ini, Ibu harap kalian semua melakukan absensi pada link yang telah Ibu kirimkan pada grup kelas masing-masing. Kembali lagi, kita bertemu dalam proses belajar dan pembelajaran untuk mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan bersama Ibu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membawakan materi terkait routing dinamis. Namun sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan salah satu pernyataan dari seorang ahli geologi dari Inggris, yakni Charles Darwin. Charles Darwin mengatakan bahwa seseorang yang berani membuang 1 jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Dari pernyataan Charles Darwin tersebut, dapat kita pahami bahwasanya seseorang memiliki waktu dalam hidupnya yang dapat digunakan untuk menata kehidupannya ke arah yang lebih baik. Namun, jika ada orang yang senantiasa membuang 1 jam atau lebih waktunya dengan hanya berdiam diri, maka dia telah membuang kesempatan untuk membuat kehidupannya lebih baik dari yang sekarang. Nah, dari pernyataan tersebut, Ibu harap anak-anakku sekalian senantiasa belajar, senantiasa menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jangan menjadi orang yang membuang waktunya dengan hanya berdiam diri. Marilah kita semua senantiasa belajar untuk menata kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya, waktu yang kita miliki tidak dapat kita putar kembali atau kita ulang. Oleh karena itu, jika kita diberi kesempatan, marilah kita senantiasa untuk belajar dan menggunakan waktu tersebut agar kita dapat menata kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Kita masuk pada materi. Kompetensi dasar pada pertemuan ini, yakni 3.6, mengevaluasi routing dinamis. Dan 4.6, mengkonfigurasi routing dinamis. Untuk indikator pencapaian kompetensi, 3.6.1, menjelaskan konsep routing dinamis. 3.6.2, mengklasifikasikan jenis routing dinamis. 3.6.3, menjelaskan perintah dasar pada routing dinamis. 3.6.4, menentukan cara konfigurasi routing dinamis. Untuk keterampilannya sendiri, 4.6.1, melakukan konfigurasi routing dinamis. 4.6.2, menguji hasil konfigurasi routing dinamis. Dan 4.6.3, membuat laporan konfigurasi routing dinamis. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yakni setelah mengikuti proses pembelajaran, pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep dari routing dinamis. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis routing dinamis secara umum. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perintah dasar pada routing dinamis. Dan yang keempat, peserta didik dapat menentukan cara konfigurasi routing dinamis. Dan setelah mempraktikkan materi routing dinamis, peserta didik dapat melakukan konfigurasi routing dinamis.
Peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi routing dinamis. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat laporan konfigurasi routing dinamis. Apa itu routing dinamis? Jadi, routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang telah dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan membuat jalur routing yang baru. Jadi, pada dasarnya, routing dinamis adalah routing protokol yang digunakan untuk menentukan jaringan atau network, serta untuk melakukan update routing tabel secara otomatis pada router. Nah, routing dinamis ini merupakan routing yang paling umum digunakan dan paling bagus dibanding dengan routing-routing yang lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis routing dinamis. Tentunya, routing dinamis juga terdiri dari beberapa jenis. Adapun jenis-jenis dari routing dinamis, yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. Routing Information Protocol di sini merupakan sebuah protokol dalam routing dinamis yang paling banyak digunakan, terutama pada jaringan LAN atau Local Area Network, yang mana LAN di sini merupakan jaringan berskala kecil, dan juga paling banyak digunakan pada jaringan WAN atau Wide Area Network. Dan Wide Area Network di sini merupakan jaringan yang sudah berskala besar. Oleh karena itu, RIP di sini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. Jenis kedua ada BGP atau Border Gateway Protocol. BGP di sini merupakan protokol routing internet. Protokol ini paling banyak digunakan dalam jaringan internet di dunia. Nah, Border Gateway Protocol di sini pada dasarnya merupakan protokol routing inti dari sebuah internet yang digunakan untuk melakukan pertukaran informasi dan data dalam satu jaringan. Jenis yang ketiga ada IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. IGRP di sini merupakan vektor jarak routing yang dikembangkan oleh Cisco Packet Tracer. Hal ini digunakan oleh router untuk bertukar data dalam satu routing. Jadi, pada dasarnya, IGRP di sini merupakan jenis routing yang digunakan apabila pada penggunaan Routing Information Protocol masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkanlah IGRP ini. Selanjutnya, jenis keempat ada Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau disingkat EIGRP. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol merupakan lanjutan dari vektor jarak dari IGRP, yang mana jenis ini merupakan jenis protokol atau jenis jarak protokol yang digunakan pada jaringan komputer, yang mana digunakan untuk mengotomatisasi sebuah routing pada saat dilakukan sebuah konfigurasi. Dan jenis terakhir ada OSPF atau Open Shortest Path First, yang mana OSPF di sini merupakan jenis protokol pada Internet Protokol atau IP dalam sebuah jaringan. OSPF ini menggunakan link state routing
pada sebuah algoritma dan jatuh ke dalam sebuah kelompok protokol interior yang mana beroperasi dalam satu sistem otonom. Hal ini didefinisikan bahwasanya OSPF di sini sangat dibutuhkan dalam pengalamatan IP sebuah jaringan. Selanjutnya, perintah dasar routing dinamis. Perintah dasar routing dinamis terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada perintah EN atau enable, yang mana digunakan untuk mengaktifkan router. Yang kedua, ada perintah conft. Perintah ini digunakan untuk konfigurasi terminal pada router. Yang ketiga, ada perintah intfa. Digunakan untuk mengkonfigurasi port fast Ethernet. Yang keempat, ada ints. Perintah ini digunakan untuk mengkonfigurasi port serial. Yang kelima, ada perintah IP add. Bisa juga menggunakan perintah IP address, yang mana perintah ini digunakan untuk menambahkan alamat IP pada sebuah router ataupun IP address pada sebuah klien. Selanjutnya ada perintah no shutdown, yang mana perintah ini digunakan untuk menghidupkan sebuah port. Yang ketujuh, ada perintah X atau exit, yang digunakan untuk keluar dari sebuah konfigurasi. Dan yang terakhir ada perintah router rip, yang mana perintah ini digunakan untuk memberi jalur rute pada setiap perangkat. Jadi, pada dasarnya untuk melakukan sebuah konfigurasi pada sebuah routing dinamis, kita bisa menggunakan perintah router rip ini untuk memberi jalur pada setiap rute dari perangkat yang digunakan. Nah, selanjutnya cara kerja routing dinamis. Cara kerja routing dinamis yaitu dengan protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya, yang mana saling memberi informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Jadi pada dasarnya cara kerja dari routing dinamis ini yaitu saling berkomunikasi satu sama lain dan melakukan pengubahan tabel routing secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang telah dilakukan. Materi selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari routing dinamis. Kelebihan routing dinamis. Mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua yaitu proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Yang ketiga yaitu cocok digunakan untuk jaringan berskala besar atau luas. Yang keempat, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Dan yang kelima, tidak perlu mengetahui sebuah network yang ada pada sebuah konfigurasi routing yang dilakukan. Adapun kekurangan dari routing dinamis, yang pertama yaitu beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbaharui tabel routing setiap ada perubahan. Jadi, pada dasarnya routing dinamis melakukan pengubahan tabel sehingga lebih berat atau lebih sulit beban kerja yang diterima oleh router. Yang kedua yaitu ada beban CPU router akan naik seiring dengan tabel routing yang banyak. Yang ketiga, ada bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Yang keempat, keamanan jaringan berkurang dibanding routing statis. Jadi, keamanan jaringan pada routing dinamis itu lebih rentan terjadi noise atau ada gangguan karena
setiap ada perintah atau setiap ada routing baru yang masuk, maka akan dilakukan pembaharuan tabel yang dilakukan pada routing secara otomatis. Yang kelima, membutuhkan RAM yang lebih besar. Nah, tentunya ketika kita mengkonfigurasi suatu routing dinamis, membutuhkan sebuah penyimpanan atau RAM yang besar, karena setiap dilakukan update tabel juga membutuhkan tempat yang besar untuk menampung update-updatean yang dilakukan. Kemudian, cara konfigurasi routing dinamis. Untuk cara konfigurasi routing dinamis, kita akan melakukan praktek langsung. Oleh karena itu, Ibu harap semua anak-anakku di rumah membuka dan menginstal aplikasi simulasi yang akan digunakan, yakni Cisco Packet Tracer. Jadi, bagi yang belum menginstal, silahkan menginstal terlebih dahulu untuk melakukan konfigurasi secara langsung yang akan Ibu contohkan. Selanjutnya, setelah menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer, langsung saja masuk pada aplikasi tersebut untuk melakukan proses konfigurasi. Ini merupakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita masuk. Bisa lihat pada layar. Pada layar tersebut merupakan tampilan awal ketika kita masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melakukan proses konfigurasi routing dinamis RIP dengan menggunakan 3 router dan 3 device dari setiap router. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pastikan aplikasi Cisco Packet Tracer telah terpasang dan siap untuk digunakan. Untuk aplikasi Cisco Packet Tracer sendiri sudah mendukung penggunaan mobile sehingga bisa menggunakan smartphone masing-masing. Langkah pertama, selanjutnya yaitu kita akan buat topologi jaringan routing dinamis yang akan dilakukan konfigurasi. Untuk topologinya tadi sudah disebutkan bahwasannya menggunakan 3 router. Untuk routernya sendiri, Ibu sarankan menggunakan PT router. Kita masukkan 3 router. Kita ubah namanya jadi router 1. Kemudian tambah lagi jadi router 2. Kemudian tambah lagi router terakhir, router 3. Kita ubah. Untuk pengubahan namanya bisa langsung pilih, baru klik 2 kali. Begitu. Selanjutnya kita masukkan device. Untuk device-nya sendiri, saya menggunakan di sini device PC. Kita masukkan PC 1. Kita ubah namanya PC 1. Oke. PC 2 dan PC 3. Kita lakukan penyambungan setiap perangkat, baik itu dari router ke router maupun dari router ke device. Perhatikan di sini, untuk penyambungan dari router ke router itu menggunakan kabel serial DTE. Dan perlu juga diperhatikan di sini, ketika menyambungkan router 1 ke router 2, perlu dicatat port yang disambungkan. Misal di router 1 di sini, saya menggunakan serial 2/0. Ini harus diingat bahwa port 1
menggunakan serial 2/0. Kemudian di sini gunakan juga serial 2/0. Setelah itu, sambungkan router 2 ke router 3. Untuk router 2 ke router 3 sendiri, masih menggunakan kabel serial DTE, namun portnya berbeda. Jadi, router 2, kita masukkan di sini port serial 3/0, dan di router 3, menggunakan port serial 3/0. Penggunaan serial 3/0 di router 3 di sini, Ibu gunakan serial 3/0 agar sama dengan penggunaan di router 2. Bisa juga berbeda, tetapi untuk lebih memudahkan bisa disamakan saja. Kemudian, penyambungan router 1 ke device. Untuk penyambungan router ke device, menggunakan kabel copper crossover. Kita pilih, kemudian sambungkan port dari router, yaitu fase Ethernet 0/0. Untuk port dari device, menggunakan fase Ethernet 0. Ethernet, oke. Ini juga fase Ethernet, port fase Ethernet 0/0, kemudian 1. Nah, kembali Ibu jelaskan, untuk penggunaan port atau penggunaan port fase Ethernet di sini bisa menggunakan juga tadi ada pilihan fase Ethernet 1/0. Bisa digunakan, tetapi untuk penggunaannya di sini Ibu menggunakan fase Ethernet 0/0. Langkah selanjutnya, setelah membuat topologi jaringan yang akan dilakukan konfigurasi routing dinamis RIP, langkah selanjutnya yaitu akan dilakukan konfigurasi pada setiap port dari router, yaitu tadi port serial dan port fase Ethernet. Kita masuk pada router 1. Kita langsung masuk di bagian CLI. Kemudian, sebelum masuk di CLI, kita perlu masuk di bagian config. Kemudian, di bagian config, kita pilih port yang akan dikonfigurasi. Setelah itu, masuk di bagian CLI. Setelah masuk di bagian CLI, kita langsung masukkan perintah penambahan IP. Karena perintah untuk masuk di portnya sudah dimasukkan tadi pada bagian config. Jadi langsung saja. Kita masuk di sini, IP address. Untuk IP address-nya gunakan 200.168.1.1. Untuk subnet max-nya sendiri yaitu 255.255.255.0. Subnet max-nya di sini sesuai kelas IP yang digunakan. Di sini Ibu menggunakan kelas IP C. Jadi otomatis untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Setelah itu, masukkan perintah no shutdown untuk mengaktifkan port fase Ethernet pada router 1. Kita masukkan ulang. Setelah itu, exit untuk keluar dari konfigurasi port fase Ethernet 0/0. Setelah keluar, langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi juga port serial dari router 1.
Tadi port serialnya itu yaitu 2/0. Jadi langsung saja kita masuk di serialnya. Kemudian kita masukkan IP-nya. Untuk IP-nya sendiri gunakan 20.1.1.1. Subnet max-nya 255.0.0.0.0. Nah, di sini subnet max-nya berbeda tadi dengan port fase Ethernet 0/0. Di sini di serial menggunakan subnet max 255.0.0.0 karena berada pada IP yang dimasukkan berada pada kelas IP A, sehingga subnet max-nya 255.0.0.0. Kita langsung saja enter. Kemudian aktifkan port serialnya dengan no shut down. Kemudian exit untuk keluar dari konfigurasi. Setelah itu langsung close saja. Setelah dilakukan konfigurasi pada router 1, tandanya yaitu akan berubah panah menjadi warna hijau. Itu berarti dari device ke router sudah terhubung atau sudah aktif jalur routingnya. Tapi di sini tadi sudah diaktifkan juga, akan tetapi tetap merah karena belum diaktifkan di router 2. Serial dari router 2 belum diaktifkan untuk terhubung ke router 1. Jadi langsung saja kita masuk di router 2. Kita langsung saja pilih CLI. Ini adalah cara kedua. Cara pertama tadi ke config dulu, baru ke CLI. Dan cara kedua ini Ibu gunakan langsung saja masuk di bagian CLI tanpa masuk di bagian config. Kita akan gunakan di sini semua perintah-perintah yang telah tadi dibahas pada materi. Kita masuk, kita pilih N, kemudian enter. Kemudian di sini di routernya kita masukkan enable. Setelah masuk di router, langkah selanjutnya yaitu masukkan konfigurasi perintah conft. Tadi perintah conft itu untuk melakukan konfigurasi terminal pada router. Jadi kita langsung masukkan saja. Setelah masuk di sini, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan perintah int fase Ethernet 0/0. Kemudian enter. Ya. Setelah masuk, kita langsung masukkan IP. Tadi perintah int di sini berfungsi untuk mengkonfigurasi port dari fase Ethernet 0/0 dari router 2. Langsung kita masukkan perintah selanjutnya yaitu perintah IP address. Untuk IP address pada fase Ethernet 0/0 itu pada router 2 adalah IP 200.168.2.1. Kemudian untuk subnet max-nya 255.255.0. Kemudian kita enter. Setelah itu, masukkan perintah no shutdown untuk mengaktifkan port fase Ethernet 0/0 dari router 2. Kita masukkan kembali, oke. Kemudian exit untuk keluar dari konfigurasi port fase Ethernet 0/0. Selanjutnya yaitu lakukan konfigurasi lagi pada port serial 2/0.
Jadi, kita masukkan perintah int serial 2/0. Kemudian enter. Masukkan IP address. Untuk IP address-nya harus dimasukkan kelas yang sama dari router 1 tadi ke router 2 ini. 20 tadi 20.1.1.1. Tunggu. Untuk di sini kita gunakan titik 2. Untuk router 2 kita gunakan titik 2. Kemudian dengan subnet max yang sama. Titik 0, titik 0, titik 0. Oke, enter. Setelah itu, no shut down. Kemudian enter. Kita masukkan kembali. Kemudian exit. Setelah itu, sudah keluar. Setelah keluar dari konfigurasi serial port dari serial 2/0 dari router 2, kita juga harus mengkonfigurasi serial 3 int serial 3/0 dari router 2 karena serial ini yang terhubung ke router 3. Jadi kita enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Untuk IP address pada serial port 3/0 ini, kita masukkan IP address yang berbeda dari penggunaan serial 2/0 dan 2/0 di router 1 ataupun di router 2. Jadi, kita masukkan 21.1.1.1. Kemudian, untuk subnet max-nya sama ya, karena ini juga masuk di kelas A. Kemudian kita enter. Setelah kita enter, masukkan perintah no shutdown untuk mengaktifkan kembali. Kemudian, kita exit untuk keluar dari konfigurasi. Setelah itu, kita langsung keluar saja. Nah, di sini, dari router 1 ke router 2, sudah menunjukkan panah hijau. Otomatis, dari router 1 ke router 2, sudah ada hubungan atau sudah terhubung satu sama lain. Kita lanjut di router 3. Di router 3, kita juga langsung saja menggunakan cara kedua tadi, yaitu langsung masuk ke CLI tanpa masuk di bagian config. Kemudian, enable. Kemudian kita enter. Kemudian, kita masukkan cont. Berarti konfigurasi terminal di router 3. Setelah itu, kita masukkan konfigurasi untuk port fase Ethernet 0/0 dari router 3. Agar bisa terhubung ke device-nya juga. Jadi kita masukkan perintah int fase Ethernet 0/0, kemudian enter. Setelah masuk, kita langsung saja masukkan IP address. Untuk IP address di fase Ethernet 0/0 dari router 3 ini, kita masukkan yang sama seperti tadi, tetapi berbeda di IP ketiganya ya. Jadi kita masukkan 200.168, di sini berbeda 3.1. Kemudian masukkan subnet max .0. Subnet max-nya sama karena masih dalam satu kelas. Itu kelas C. Ingat, kelas C. Menggunakan subnet max ini. Kemudian enter. Kemudian setelah itu, kita masukkan perintah no shutdown untuk mengaktifkan router 3 pada port fase Ethernet 0/0. Kemudian kita enter. Kita masukkan kembali. Kemudian di exit. Setelah di exit, kita konfigurasi juga int
port serial dari router 3, serialnya tadi serial 3/0. Ya, kemudian kita enter. Masukkan lagi IP address-nya. Untuk IP address-nya kita samakan di router 3. Router 3 ini kita samakan di router 2 tadi pada port serial 3/0-nya. Jadi kita masukkan tadi 21.1.1. Nah, yang dibedakan itu hanya kelas akhirnya. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya. Maaf, salah. Di sini subnet mask-nya karena kelas A berarti 2255.0.0.0.0. Kemudian kita enter. Setelah itu kita bisa masukkan lagi di sini perintah no shutdown untuk mengaktifkan port pada serial 3/0 dari router 3. Kita enter kembali, masukkan kembali, kemudian kita akhiri dengan menggunakan exit. Kita keluar. Nah, beginilah tampilan setelah dilakukan konfigurasi port dari router pada setiap router. Baik itu dari router 1, router 2, router 3 pada setiap port yang digunakan. Jadi, tadi harus kita perhatikan betul di sini port-port apa yang digunakan sehingga tidak terjadi kesalahan. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan melakukan setting IP address pada setiap VC yang digunakan, pada setiap device yang digunakan. Untuk VC pertama, kita langsung masuk saja. Kita masuk di bagian desktop, kemudian IP configuration. Setelah itu, kita masukkan IP address dari PC 1 ini. Di sini, tadi, di default gateway-nya, untuk default gateway-nya, itu berasal dari IP address dari router 1. Tadi IP address router 1, yaitu 200.168.1.1. Otomatis, untuk kelas IP-nya ini, untuk IP address pada VC atau device 1, yaitu 200.168.1. Untuk IP terakhirnya terserah. Kita masukkan terserah di sini. Kemudian kita enter. Tunggu. Oke. Kita masukkan ulang. 168.1.23. Nah, di sini subnet mask-nya otomatis. Tadi dikatakan, ketika berada di kelas IP C, otomatis subnet mask-nya yang ini, 255.255.255.0. Setelah itu, kita keluar, lakukan pengisian IP pada setiap VC atau device yang digunakan. Ya, ingat, untuk default gateway-nya itu berasal dari IP router-nya. Di sini tadi, IP routernya kalau tidak 168 IP routernya itu 200.168.2.1. Kemudian kita masukkan 200.168.2. Terserah, sembarang 100. Oke. Kemudian kita langsung close saja. Untuk memastikan kembali, kita bisa cek ulang apakah IP yang kita masukkan sudah benar. Ternyata sudah benar tadi ya. Di router divisi 1 sudah benar. Oke, divisi 2. Di sini fase Ethernet-nya oke, sudah benar. Oke.
Lanjut, kita masukkan divisi 3. Sebelum itu, kita cek dulu di IP pada fase Ethernet-nya. Oke, 3.1. Otomatis, ketika kita konfigurasi di visi 3, langsung saja kita masukkan default gateway-nya tadi, yaitu 200.168.3.1. Nah, untuk IP address-nya sendiri harus sekelas dengan default gateway-nya, otomatis 200.168.3. Perhatikan, ini harus sama ya, dari IP dari 123 ini harus sama, IP awalnya harus sama, kemudian IP akhirnya bisa berbeda. Kita masukkan di sini IP untuk IP-nya, yaitu kita misal 30 ya. Kemudian subnet max, nah, langsung ada. Setelah memasukkan IP pada setiap device atau pada setiap visi yang digunakan, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan setting IP pada route atau dinamis RIP. Ini yang penting. Pada proses ini sangat butuh ketelitian. Karena disinilah dilakukan konfigurasi dynamic routing RIP. Di sini harus diperhatikan betul. Langkah pertama yang dilakukan, kita masuk di router 1. Untuk router 1 sendiri, setelah kita masuk di sini, kita pilih RIP. Kemudian kita masuk di bagian CLI-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita masukkan network. Tadi network dari router 1 begitu 200.168.1.0. Kemudian enter. Kemudian masukkan lagi network network serialnya, yaitu tadi network serialnya 20.1.1.1.0. Ya, untuk serialnya. Kenapa digunakan 20.1.1.0? Karena serial tadi yaitu 20.1.1, otomatis untuk networknya di sini digunakan titik 0 agar tidak ada digunakan titik 0 karena pada dasarnya IP network itu selalu akhiran 0. Begitu ya. Kemudian kita enter. Kita masukkan juga di sini network dari router 2, yaitu 200 untuk fase Ethernetnya 168 ya, 200.168.2.0. Nah, kita masukkan semua yang dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan pada proses pengiriman pesan nantinya. Kemudian network masukkan lagi 200.168.3.0. Ini adalah network dari router 3. Kemudian enter. Kemudian ini port serialnya ya. Kemudian enter. Ya, setelah itu langsung saja keluar. Di sini ada tiga network yang kita masukkan supaya kita keluar dulu. Kenapa 3 network? Supaya ketika kita mengirimkan pesan dari visi 1, misal visi 1 ke visi 3, otomatis perlu melewati router 1, dari router 1 dulu ke router 2, kemudian router 2 ke router 3, baru sampai di visi 3. Jadi perlu dimasukkan semua network-network dari setiap router agar pada proses pengiriman pesan nantinya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kita masuk lagi di sini RIP. Seperti pada langkah tadi, langsung saja kita masukkan semua networknya. Perhatikan,
Pemasukan network di sini sangat perlu dilakukan dengan ketelitian, karena ketika ada kesalahan, otomatis ketika kita melakukan proses pengujian atau proses pengiriman pesan, pesan yang kita kirimkan tidak akan terkirim sama sekali. Oke, kita masukkan, enter. Kita ubah-ubah aja di sini 20.1.1.0. Enter. Kita masukkan, kita ubah di sini 2 untuk router 2. Serialnya tadi serialnya kalau ya kita 21 ya serialnya. Kemudian enter. Kemudian 20 yang di sini router 3. Kemudian kita enter serialnya, yaitu tadi 21 sama. Oke. Setelah itu, kita langsung keluar saja. Terakhir, router 3. Kita pilih di bagian RIP. Kemudian CLI. Tunggu. Kita pilih RIP. Kemudian CLI. Kayaknya. Ini cocok nih. Kemudian kita masukkan network. 200 tadi 200.168.1.0 untuk router 2 router 1. Kemudian network serialnya tadi 20.1.1.0. Perhatikan baik-baik. Kemudian di router 2 2.0 tadi serialnya 21. Oke. Enter. Dan terakhir router 3. Kita perlu juga memasukkan router 3 ya. Di setiap pemasukan router itu, network router perlu dimasukkan semua agar tidak terjadi kesalahan. Misal kita contohkan, ketika kita tidak memasukkan network dari router sendiri, misal di sini. Ketika kita mengirimkan pesan dari sini ke sini, dari sini ke sini, otomatis perlu melewati routernya sendiri. Jadi, perlu dimasukkan networknya juga. Nah, setelah itu, ketika kita setelah selesai memasukkan network pada setiap router RIP, konfigurasi routing dinamis RIP-nya, otomatis konfigurasi kita sudah selesai. Jadi, langkah selanjutnya yaitu akan dilakukan proses pengujian. Kita pilih yang bagian simulation. Kemudian, kita coba kirimkan pesan. Perhatikan baik-baik anak-anak, karena untuk pengujiannya di sini akan masuk pada proses tugas yang akan dilakukan. Jadi, perhatikan baik-baik untuk pengujian dari setiap visinya. Oke, kita pilih di sini. Kita kirimkan coba ke visi 2. Perhatikan di sini, kita mainkan, oke. Kemudian lagi, ketika sudah hijau dan tidak ada tanda salah, berarti dari visi 1 ke router 1 sudah terhubung. Lanjut. Oke, berhasil. Kemudian lanjut lagi. Pengiriman dari router 1 ke router 2. Ya, lanjut lagi. Kemudian, setelah itu akan kembali lagi. Di sini juga sudah yes. Langsung saja. Oh, ada kesalahan. Tadi kesalahannya di bagian sini. Jadi, kita perlu perhatikan kembali. Ada juga kesalahan bagian sini. Kita delete dulu. Kita masukkan kembali. In process.
Pengujiannya bisa langsung pilih tekan ini saja. Kita lihat apakah sudah berhasil atau belum. Ketika belum berhasil, berarti ada kesalahan yang perlu kita ubah atau perlu kita konfigurasi ulang. Oke. Sukses. Dari pengiriman dari visi 1 ke visi 2 berhasil. Oke, itu berhasil semua. Kemudian kita delete saja. Oke. Kita lakukan pengujian lagi dari visi 1 ke visi 3. Untuk lebih memudahkan, sebenarnya bisa menggunakan yang real time, tapi Ibu akan menunjukkan yang simulasi dulu, agar nantinya ketika kita pilih real time, langsung terkirim, tidak ada lagi proses-proses. Di sini ada kesalahannya tadi. Perhatikan, kalau ada kesalahan, otomatis pasti hasil yang dikonfigurasi yang dilakukan tidak akan berhasil. Itu violet. Jika violet belum berarti bahwa konfigurasi yang dilakukan salah, tetapi itulah salah satu kelemahan dari Cisco Packet Tracer, yang mana meskipun sudah benar semua, tetapi belum dilakukan pengujian 2 kali atau lebih, maka akan violet. Jadi harus dilakukan pengujian 2 kali. Perhatikan, pengujian 2 kali. Kita lakukan pengujian kembali. Pasti berhasil. Yakinlah berhasil. Tadi semua perintah yang kita masukkan sudah benar. Sudah kita teliti dalam memasukkannya, otomatis hasil yang didapatkan juga pasti berhasil. Beginilah adalah proses pengujiannya. Proses pengujian dari router 1 ke router 3. Ya, kita pilih lagi. Kemudian enter lagi 1 kali. Apakah berhasil? Oke, berhasil, successful. Bisa dilihat pada bagian kiri, bagian kanan sebelah bawah, di sini sudah berhasil. Kita keluar dari sini, kemudian kita pilih yang real time. Untuk real time-nya di sini lebih cepat ya. Di sini sukses. Tinggal untuk pengujian lanjutannya, ketika real time sudah benar, sudah tidak menunggu lagi hasil-hasil, tidak menunggu lagi waktu yang lama, sudah berhasil semua. Ketika sudah menunjukkan berhasil, otomatis konfigurasi kita telah berhasil. Coba kita kirim ke router. Berhasil juga. Visi ke router sudah berhasil. Kalau router ke router, kita coba. Berhasil. Semua sudah berhasil. Ketika sudah berhasil, otomatis konfigurasi yang kita lakukan telah selesai. Baik, itulah tadi konfigurasi routing dynamic strip yang telah Ibu praktekkan dan lakukan, telah Ibu contohkan. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan materi terkait routing dinamis. Jadi, tugasnya adalah ini. Membuat dan merancang desain jaringan routing dynamic strip dengan 4 router dan 4 visi menggunakan Cisco Packet Tracer. Kemudian dibuatkan laporan sesuai dengan format laporan yang telah disediakan. Jadi, Ibu telah membuat format laporannya. Begini. Untuk format laporannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada kelompok dan anggota. Jadi, untuk pengerjaan tugas ini dilakukan secara berkelompok. Dan untuk pembagian kelompoknya sendiri, nanti Ibu kirimkan di grup WA masing-masing. Grup kelas di WA masing-masing. Oke.
formatnya begini. Di sini ada desain topologi. Jadi, langkah awal yang dilakukan siswa yaitu perlu mendesain topologi dan IP address yang dimasukkan di konfigurasi yang akan dilakukan. Kemudiannya itu, konfigurasi alamat IP pada masing-masing node atau perangkat yang digunakan. Dari visi 1, visi 2, dan visi 3. Visi 4, router 1, router 2, router 3, dan router 4. Jadi, di sini ada IP address, subnet mask, gateway, dan untuk routernya itu ada IP address, subnet mask, dan command atau perintah. Jadi, perintahnya di sini yaitu perintah apa saja yang dimasukkan di router 1. Di sini ada konfigurasi routing dynamic rate. Ya, bagian sini sangat penting dan bagian sini yang Ibu akan nilai. Dan jika memang benar-benar dimengerti, akan mendapatkan nilai lebih. Oke? Jadi, dan yang terakhir pengujian. Untuk pengujiannya bisa dilihat di sini. Pengujian visi 1, visi 2, visi 3, dan visi 4. Pengujiannya bisa dilakukan seperti tadi, bisa menggunakan real time maupun yang dilakukan untuk real time ataupun apa yang satu ya, real time dan simulation. Jadi, untuk pengujiannya di sini dilakukan secara real time ataupun simulation. Dan terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari masing-masing kelompok terkait materi routing dinamis. Untuk file format laporan dan lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik akan Ibu kirimkan ke grup WA masing-masing. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum Ibu menutup, Ibu akan membacakan kesimpulan untuk materi routing dinamis. Jadi, routing dinamis adalah jenis routing yang bisa berubah sesuai dengan kondisi yang diinginkan dengan parameter tertentu sesuai dengan protokolnya, sehingga diterapkan pada visi yang dapat berfungsi sebagai router dan dibutuhkan router lain yang sama-sama menerapkan sistem routing dinamis. Untuk pertemuan berikutnya, masih membahas terkait routing dinamis. Akan tetapi, akan dilakukan pembagian kelas IP pada konfigurasi. Dan pada pertemuan berikutnya juga, akan dilakukan konfigurasi secara langsung. Bukan lagi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer atau konfigurasi simulasi. Jadi, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar di laboratorium TKJ lantai 2, lab 1. Jadi, diharapkan anak-anakku sekalian mempelajari materi terkait pembagian IP, juga mempelajari atau mencari materi terkait konfigurasi routing dinamis secara langsung menggunakan router yang nyata. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.